Oke bro, lanjut lagi. Yuk, sekarang kita akan belajar jenis-jenis fungsi. Nah, yang pertama adalah fungsi konstan. Nah, adalah apa itu? Fungsi yang memetakan setiap bilangan real ke nilai konstan. Mau berapapun bilangannya, hasilnya tetap, maksudnya gitu. Contohnya gini deh. Contoh ya. Contoh misalnya saya nulis fx sama dengan 2 gitu ya. Contoh di sini fx sama dengan 2. Mau x nya saya ganti 3 misalnya gitu ya, F3 ya hasilnya tetap 2, nggak peduli ya kan ya. Saya mau ganti 10 misalnya gitu kan, hasilnya tetap 2. Saya mau ganti 1, mau ganti min, hasilnya tetap 2. Ini namanya fungsi konstan. Ini contohnya ya. Jadi ini dia yang saya kasih warna merah ini. Nah ini contohnya nih, fx sama dengan 2. Kalau digambar nih, kalau digambar misalnya digambar dalam koordinat kartesius, saya punya sumbu X seperti ini. Nah, ini sumbu X. Saya punya sumbu Y seperti ini, gitu ya. Sumbu Y seperti ini. Fx sama dengan 2 itu gimana sih? Jadi ini angka 2 nih misalnya ya. Nah, ini angka 2 di sini. Terus saya bikin garis. Nah, garis inilah Fx sama dengan 2 ya. Fx sama dengan 2. Jadi artinya mau berapapun nilai x-nya, berapapun nilai x-nya, misalnya kayak tadi x-nya 3 nih. Misalnya di sini 3 nih. Nah, ini 3 kan? Hasilnya berapa ya? Tetap di sini hasilnya 2. Nah, gitu ya. Jadi hasilnya ke sini ya. Hasilnya tetap 2. Mau x-nya berapa itu? 10. X-nya saya ganti dengan angka 10. Ganti angka 10 ya. Petakan ke sini ya, hasilnya tetap 2 ya. Mau ganti 1 sama gitu. Jadi ini namanya fungsi konstan ya. Jadi mau berapapun nilainya dia tidak hasilnya tetap sama, yaitu konstan itu gitu ya. Sip. Terus yang berikutnya fungsi identitas. Geser bro. Nah, fungsi identitas adalah fungsi yang memetakan setiap bilangannya dengan dirinya sendiri. Kalau dimasukin 2 hasilnya 2, dimasukin 3 hasilnya 3. Ya gini bro, misalnya teh fx sama dengan x. Nah, inilah fungsi identitas. Kenapa fungsi identitas? Karena berapapun nilai x-nya hasilnya tetap itu sendiri. Contohnya misalnya ya kan ya. Kalau saya misalnya di sini kan F3. Hasilnya ya 3. Tetap 3 ya. 3 kan sama nih x nih. 3 ya 3. Saya misalnya masukin F5. Ya 5 tetap hasilnya. Gitu ya. Saya masukin min 2. Ya hasilnya min 2 gitu ya. Kalau dibikin dalam bentuk garis bilangan, garis bilangan fungsi koordinat ya, sumbu dan sumbu ya, ini sumbu x, saya bikin misalnya di sini ini sumbu y gitu ya. Gitu. Garisnya itu nanti bentuknya gini bro. Garisnya itu bentuknya kurang lebih seperti inilah ya. Fungsi ini adalah fungsi apa nih? Fungsi ini adalah fungsi fx sama dengan x. Artinya apa? Jika dimasukin 3 nih, misalnya saya punya 3 di sini, gitu ya. Kalau saya petakan nih ke garisnya ke sini gitu ya. Nanti ini pun y-nya pun nanti hasilnya 3 nih. Y yang di sini, yang di sini nih, hasilnya juga 3 sama. Jadi 3 hasilnya juga 3. Sama juga kalau dimasukin 5 misalnya, saya masukin 5 di sini. Masukin 5 misalnya, 5. Pasti nanti hasil y-nya 5. Jadi kalau saya petakan nih, bro. Saya petakan ke sini, bro. Ke sini ya. Terus saya petakan lagi ke sini, pasti ujungnya sini tuh hasilnya juga sama, yaitu berapa? 5 bro. Gitu ya. Jadi 3 hasilnya 3, 5 hasilnya 5. Sama, begitupun juga min 2 misalnya. Saya petakan min 2 di mana? Di sini misalnya. Min 2 dipetakan juga nanti pasti hasilnya juga min 2 bro. Saya petakan ke sini misalnya. Gitu ya, saya petakan ke sini gitu ya. Nanti ini hasilnya juga min 2 pasti sama. Itu namanya fungsi identitas ya. Tadi fungsi konstan udah, identitas udah, sekarang mutlak. Mutlak bro, saya geser bro. Mutlak adalah fungsi yang selalu memberikan hasil positif berapapun nilai yang dipetakan ya. Berapapun nilai yang dipetakan, dia hasilnya selalu positif. Contohnya gini, atau bentuknya gini deh. Fx itu hasilnya adalah bentuknya gini, mutlak x gitu ya. Nanti hasil dari ini, hasilnya itu akan bernilai x jika
jika X-nya ya positif atau lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Tapi dia nanti hasilnya berupa min X. Jika apa coba? Jika X-nya lebih kecil dari 0 gitu ya. Kalau digambar bentuknya nanti dia akan selalu positif. Jadi Y-nya akan selalu positif. Bentuk umumnya gini deh. Yes, sip gitu ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. Terus kalau dibikin garisnya, misalnya saya bikin garisnya gini nih. Gitu ya. Ini fx sama dengan mutlak X. Fx sama dengan mutlak X. Mutlak X. Seperti ini. Contoh. Misalnya saya punya nih fx sama dengan mutlak X. Ini ada mutlaknya, sorry bro. Gitu. Misalnya saya punya fx sama dengan berapa ya? Min 3x. Gitu ya. Fx sama dengan min 3x nih. Sekarang coba, kalau saya masukin misalnya berapa nih? Saya masukin F2. Masukin F2 berarti X-nya ganti 2 kan? Min 3 kali 2 jadi min 6. Nah, kalau dimutlakkan jadi berapa? Jadi 6. Jadi hasilnya selalu positif aja pokoknya. Gitu ya. Terus lagi juga misalnya saya masukin F min 2. X-nya diganti min 2 tuh. Kalau diganti min 2 berarti min 3 kali min 2 berarti berapa? 6 kan? Ya positif, tetap positif gitu ya. Jadi berapapun nilainya dia akan selalu positif. Contoh lagi. Saya masukkan misalnya 3. Jangan 3 deh, bosan. Jangan 3. 4. Berarti min 3 kali 4 tuh min 12. Ya kan? Berarti hasilnya 12. Jadi positifnya yang diambil. Saya meletakkan min 4. Berarti nanti jadi berapa ini? 12 kan, positif ya. Dimulakan tetap positif. Gambarnya gimana? Tetap gambarnya gini gitu ya. Contoh, misalnya saya gambar deh. Seperti ini. Terus seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Ya, kalau saya kasih garisnya sama kayak yang di sebelah sini. Garisnya gitu juga. Gitu ya. Oke, sebentar mas bro. Gambarnya gini nih. Oke, seperti ini. Jadi contohnya ya. Contoh tadi yang sudah dipetakan berapa nih? 2, hasilnya 6. Dipetakan 2 nih, di sini 2 misalnya. Ini 2. Kalau dipetakan nih, ini ke sini, nanti ini hasilnya 6. Seperti itu. Sama juga min 2. Min 2 misalnya di mana? Di sini. Sebentar. Ini namanya terus di sini. Min 2 di sini misalnya. Ini min 2. Kalau dipetakan nanti, kejauhan. Sebentar. Di sinilah min 2-nya. Gitu ya. Ini dipetakan nih ke sini. Ini ke sini 6 lagi nanti. Sama gitu ya. Terus lagi 4. Misalnya 4 di sini. Saat 4 dipetakan jadi berapa itu? 12. Seret ke sini, petakan ke sini. Ini 12 nih. Ini juga sama nanti kalau kalian petakan ke sini. Ini min 4 nih, misalnya di sini H. Seperti min 4 nih. Min 4 kalau dipetakan juga 12 gitu ya. Sama gitu. Itu namanya nilai atau fungsi mutlak, bro. Nya. Lanjut. Ini fungsi mutlak sudah. Sekarang fungsi genap. Ada fungsi genap, ada fungsi ganjil berarti ini ya. Fungsi genap adalah fungsi yang mempunyai sifat f min x sama dengan fx ya. Kalau bentuknya seperti ini nih, ini sebagai bocorannya aja nih atau catatannya, grafiknya pasti nanti akan akan simetris dengan sumbu x. Bentuknya gini loh bro. Contoh bro, kasih contoh soal bro. Kalau kalian punya misalnya fx sama dengan x kuadrat, ya kan, ditambah 4 atau tambah berapa ya, tambah 2 deh. Gitu ya. Ini hasilnya fx dengan f min x itu akan sama pasti. Contoh misalnya ya, contoh saya masukin berapa nih misalnya F2 saya masukin F2 berarti masukin nih 2 nih F2 jadi 2 kuadrat kan ya, 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat berapa? 4 tambah 2 6 hasilnya ya kan ya. Lihat lagi saya masukin sekarang minus nih fx x-nya 2 minus f min 2. Yuk masukin min 2 dikuadratin ditambah 2 bro. Min 2 dikuadratin 4 tambah 2 6. Ternyata sama tuh. Dimasukin f2 sama f min 2 ternyata hasilnya sama. Ternyata
F2, untuk fungsi itu hasilnya adalah F min 2. Nah, F min 2, sorry. Gitu. Ya, ternyata hasilnya sama. Berarti fungsi ini adalah fungsi genap. Ini contohnya ya. Kalau digambar nih fungsi ini nih x kuadrat tambah 2 teh, kalau digambar nanti hasilnya gimana coba, ayo kalau digambar. Gini, Bro. Ini sumbu x adalah sumbu x. Ini sumbu y seperti ini ya. Ini sumbu x, ini sumbu y. Bentuknya pasti nanti simetris dengan sumbu y. Gini, Bro. Sebentar, Bro. Oke. Seperti ini, Bro, gambarnya, Bro, ya. Jadi dia simetris, Bro. Nah, jadi ini kalau dihitung 2 boleh lah ya. Ini adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2. Coba kita petakan 2. Kalau dipetakan 2 hasilnya 6. Jadi x-nya 2 misalnya di sini. X-nya sini 2. Kalau kalian petakan ini ke sini. Nah, ini ke sini. Nah, nanti titik ini hasilnya 6, ya. Oke. Sama juga kalau dipetakan min 2 nih. Ini ke sini. Ini min 2 nih. Min 2 dipetakan juga hasilnya 6 juga, gitu ya. Oke, sip. Ini namanya fungsi genap, Bro. Sekarang fungsi ganjil yuk, fungsi ganjil. Fungsi ganjil, kalau fungsi ganjil pasti beda dengan genap ya. Kalau ganjil adalah fungsi yang punya sifat f min x, hasilnya adalah min fx. F min x hasilnya min fx. Contoh, Mas. Boleh. Gini, Bro. Nah, contohnya saya punya fungsinya fx sama dengan x pangkat 3, Bro. Seperti ini. Coba saya masukin pakai angka ya. F3 misalnya. Saya pakai angka F3. F3 berarti sama aja 3 pangkat 3. Berapa, hayo? 27, ya nggak? Kalau F min 3, F min 3 sama dengan berapa coba? Berarti min 3 dipangkatin 3 berapa? Min 27. Kalau kalian perhatikan F3 sama F min 3 hampir sama. Cuman beda plus minus, ya nggak? Ini plus ini min, ya kan ya? Jadi kalau kalian perhatikan tuh, F min 3, F min 3 ini kan min 27, sama aja F3 baru sebenarnya ya. Tapi kasih min, ya nggak? F min 3 min 27, F3 27, kasih min, sama kan hasilnya. Berarti artinya fungsi ini fungsi ganjil ya. Terus kalau dia fungsi ganjil, apa ini cluenya nih? Grafiknya simetris dengan 0,0. Coba deh kita gambar ya. Kalau kita gambar, Bro, seperti ini, gitu ya. Jadi nanti kalau kita gambar x pangkat 3 itu gimana? Ada yang bisa gambarnya x pangkat 3? Iya, gambarnya gini nanti ya. Oke, seperti ini. Gambarnya gini ya. Jadi simetris terhadap 0,0 di sini ya. Contoh kita petakan coba. F3 27. Saya masukin 3, misalnya 3 di sini. 3 lah ya, misalnya 3. Dipetakan, yuk kita petakan berarti ke sini. Ke sini. Nanti di sini hasilnya 27. Belum nggak begitu pas ini ya. Tapi boleh lah ya, kalau x-nya 3, y-nya 27. Sama juga kalau min 3 di sini misalnya. Min 3 kalau dipetakan ke bawah. Nah, nanti hasilnya kalau tadi 3 itu 27, kalau di sini pasti nanti min 27, Bro. Ocre ya, ini fungsi apa tadi? Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ya. Ini sumbu x-nya, ini sumbu y-nya. Ocre itu jenis-jenis fungsi. Oke, cukup ya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, sip. See you. Bye bye.